Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan muliakan para dewan juri, yang saya hormati dan muliakan para panitia, singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, hingga nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita hancurkan, tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana yang telah menyelamatkan umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni dalam kata lain minaz zulumati ilan nur atau ad-dinul Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berdiri di depan Anda semua untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan tentang peranan pemuda di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati. Mulai dari flora dan faunanya, mulai dari keindahan lautnya, mulai dari keindahan daratnya, mulai dari keindahan-keindahan yang lain-lainnya. Selain itu, negara Indonesia adalah negara yang memiliki perbedaan, berbagai macam perbedaan, mulai dari perbedaan suku dan agama, ras dan budaya, adat istiadat, sehingga dengan semua yang dimiliki oleh bangsa ini menjadikan dia negara yang berbeda dengan negara yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang perbedaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang dimana arti dari ayat tersebut menjelaskan tentang perbedaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja menjadikan umatnya, sengaja menjadikan manusia ini adalah dalam bentuk berbeda-beda, mulai dari perbedaan suku, ras, dan adat istiadat. Itu bertujuan untuk agar kita saling kenal mengenal bagaimana caranya kita berinteraksi antara satu dengan yang lain. Namun sangat disayangkan, perbedaan yang kita miliki khususnya di Indonesia ini menjadikan kita terkadang terpecah belah. Contohnya saja ketika kita memiliki perbedaan pendapat. Dewasa ini banyak di antara kita yang saling mencaci maki karena perbedaan pendapat. Banyak di antara kita yang saling menghina karena perbedaan pendapat. Banyak di antara kita yang saling menjelek-jelekkan karena perbedaan pendapat. Padahal sudah dijelaskan di dalam ayat suci tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita itu berbeda-beda agar kita itu saling menerima, agar kita saling mengenal. Namun sangat disayangkan, kita yang memiliki perbedaan tersebut saling sering mencaci maki karena adanya perbedaan. Oleh sebab itu, kita yang merasa akan mengetahui hal tersebut, marilah kita saling menyadari, terutama kita sebagai generasi. Kita sebagai generasi harus menyadarkan bahwa masyarakat itu harus saling menerima perbedaan. Bagaimana caranya? Yaitu salah satunya itu bertoleransi. Sehingga dengan toleransi kita mampu hidup di dalam kerukunan. Kita mampu hidup saling menghormati antara negara satu dengan negara lain. Terutama di dalam negara kita mampu dengan toleransi tersebut, kita mampu menjaga hak orang lain, kita mampu saling menjaga agama orang lain, kita mampu menghargai adat istiadat orang lain. Maka dari itu, seharusnya kita sebagai pemuda ini lebih berperan aktif di dalam menyadarkan masyarakat itu. Kenapa? Karena kita ini adalah aset bangsa.
Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i yang berkata, Syubbanun yaum ar-rijalul ghad, bahwa pemuda saat ini adalah pemimpin di waktu akan datang. Maka dari saat inilah kita mempersiapkan diri kita untuk memimpin negara ini. Kalau bahasa Lomboknya mengatakan munde ita sei ampo. Dalam bahasa Indonesia ini berartikan tentang kalau bukan kita siapa lagi. Artinya kalau bukan kita sebagai pemuda, siapa lagi harapan bangsa ini? Tidak mungkin bangsa ini akan mengharapkan orang-orang yang sudah mau mati. Tidak mungkin bangsa ini mengharapkan orang-orang yang umurnya di atas 60 tahun. Tetapi negara ini mengharapkan generasi yang mampu bersaing di dalam negara. Generasi yang mampu bersaing untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang maju. Tidak menjadikan negara Indonesia ini negara yang mundur. Generasi yang dimaksud adalah generasi kita sebagai pemuda. Oleh sebab itu, cara kita agar kita menjadi pemuda yang mampu memimpin negara ini besok adalah kita mulai saat ini saling mendorong, saling melengkapi, sehingga dengan kelengkapan yang kita miliki, insya Allah negara ini akan menjadi damai. Tidak hanya menjadi damai di dalam satu negeri, tetapi dia mampu bersaing di dalam mengolah perkembangan zaman. Itu karena pemuda. Tetapi pemuda yang dimaksud adalah pemuda yang mampu menjadikan dirinya itu menjadi pemimpin yang adil dan makmur. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.